Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan Stockbit. Fokus dari Stockbit kali ini kita akan membahas key stat dari perusahaan Goto atau Goto Gojek Tokopedia. Oke, langsung saja. Yang pertama, bisa kita lihat di sini ada grafik-grafik dari perusahaan Goto ini dari 1 hari, one week, 1 month, 3 month, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Di sini ada angkanya selama 1 hari tadi. Berarti ini grafiknya. Oke, kita langsung saja ke stat dari Goto. Jadi sebelum itu apa sih case study itu? Jadi case study itu adalah informasi penting yang memberikan gambaran tentang kinerja keuangan. Jadi sebuah perusahaan gitu. Jadi fitur ini mencakup berbagai metrik dan rasio keuangan yang membantu investor untuk mengevaluasi kesehatan dan potensi pertumbuhan perusahaan. Jadi para investor-investor itu bisa melihat keuangan perusahaan perusahaan ini seperti keuangan dari Goto ini. Jadi mereka bisa melihat seperti itu. Lalu data valuasi. Di sini ada keystat yang data valuasi, current valuation. Jadi data valuasi yang disajikan pada keystat itu seperti current PE ratio, analyze and TTM. Lalu ada IHSG PE ratio, TTM, earnings yield, current price to sales, current price to book value. Lalu ada EV to EBIT, PG ratio, current, third year, and forward. Oke, jadi langsung kita bahas start current valuation. Jadi apa sih current valuation itu? Jadi current valuation itu adalah current valuation itu ini mengacu pada uh, nilai saat ini dari suatu investasi atau perusahaan pada suatu titik waktu tertentu, kayak gitu. Lalu ini mencakup estimasi nilai total berdasarkan beberapa metrik seperti price earning rasio, price sales rasio, atau price book rasio gitu. Lalu seperti itu untuk ke pengertian dari current valuation ini. Nah, kita langsung lanjut ke current PE ratio. Jadi current PE ratio ini atau price earning ratio itu atau rasio harga terhadap laba bersih. Jadi mengukur seberapa mahal atau murahnya suatu saham berdasarkan laba bersihnya. Current PE ratio ini adalah PE ratio pada saat tertentu yang menggambarkan hubungan antara harga saham saat ini dengan laba bersih per saham saat itu. Nah, ini merupakan salah satu aspek penting dalam analisis fundamental saham ya, seperti itu. Nah, bisa kita lihat ini laba bersih dari angka Gotoh itu di current PE ratio-nya itu sekitar minus 359. Di sini kita juga bisa buka grafik dari current PE ratio-nya. Bisa kita lihat sini. Sayangnya cuma lagi kendala server. Maka kita langsung lanjut ke ISG PE ratio. Jadi indeks harga saham itu PE ratio merujuk pada uh, price earning ratio dari indeks harga saham gabungan Indonesia diukur berdasarkan laba bersih per saham TTM atau trailing 12 month. Di case start Goto ISG per TTM itu adalah minus 35, minus 3,35. Bisa kita lihat di sini juga ada grafiknya. Nah, ini bisa kita lihat sini grafik-grafik untuk indeks harga saham gabungan dari Goto.
Oke, kita lanjut ke cash value statement. Kita akan lanjut ke cash value statement. Cash value statement itu jadi di cash flow statement itu seperti likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan perusahaan dengan melihat cash flow from operation, cash flow from investing, dan cash flow from financing. Juga capital expenditure dan free cash flow tetap. Jadi cash flow itu seperti arus kas. Seperti, ada, kita bahas cash from operation. Jadi cash from operation itu adalah arus kas yang dihasilkan atau digunakan dalam investasi perusahaan. Contohnya itu melibatkan pembelian atau penjualan properti, peralatan atau investasi keuangan. Cash from investing GoTo itu menyentuh angka 877. Nah, di sini ya, di sini juga masih angka 877 billion. Lalu oh sorry, untuk cash from operation itu 7574. Nah, sekarang juga masih ada 7574. Bisa kita lihat juga chart di sini ya. Grafik dari cash flow operation, cash from operation. Oke, lalu yang kedua ada cash from investing. Nah, cash from investing itu adalah arus kas yang eh, yang dihasilkan perusahaan untuk melibatkan pembelian atau penjualan properti, peralatan atau investasi keuangan. Kalau cash from operation ini yang tadi itu adalah arus kas yang dihasilkan atau digunakan dalam kegiatan pokok operasional perusahaan. Nah, cash from operation ini itu termasuk penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa dan pembayaran kas untuk biaya operasional dan utang operasional. eh gue tuh punya arus kas sebesar 7,574 B yang tadi sudah saya bilang. Seperti itu. Lalu ada capital expenditure. Ada capital expenditure. Jadi capital expenditure itu adalah mengacu pada pada pengeluaran perusahaan untuk investasi dalam aset tetap seperti pembelian tanah, bangunan, peralatan dan teknologi. Nah, Goto ini mempunyai pengeluaran 307 billion. Lalu ada free cash flow. Jadi free cash flow ini adalah jumlah kas yang tersedia setelah memotong capital expenditure dari arus kas dan aktivitas operasional. Nah, free cash flow ini atau FCF mencerminkan kas yang tersedia untuk didistribusi kepada pemegang saham. Nah, pembayaran utang atau investasi lebih lanjut seperti itu. Nah, di case start Goto ini punya angka 7,881 GB. Sorry, 7,81 biliar. Ini kita bisa lihat chart-chartnya, grafik-grafiknya. Lalu kita lanjut ke solvency. Solvency, kita lanjut ke solvency. Jadi, eh, solvency itu adalah keadaan perusahaan dengan melihat level hutang dari rasio-rasio solvency seperti admin score, current ratio, lalu debt to equity ratio, ini debt to equity ratio, dan LT debt to equity, total liabilities to equity, total debt to total assets, financial leverage, interest coverage, dan free cash flow quarter. Nah, current ratio dari solvency. Current ratio itu adalah rasio yang mengukur suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar. Nah, formula umumnya itu adalah aset lancar dibagi oleh kewajiban lancar. Nah, seperti itu. Jadi current ratio good itu menyangka 2,52, yang berarti jika current ratio-nya itu lebih dari satu, in, eh, itu menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki lebih banyak aset lancar dibandingkan kewajiban lancarnya. Nah, yang dapat dianggap sebagai tanda solvabilitas yang baik. Lalu ada quick ratio. Quick ratio ini tuh versi lebih konservatif dari current ratio. Jadi, eh, ini itu yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa mengandalkan persediaan. Eh, Formula umumnya itu adalah aset lancar dikurang persediaan oleh eh aset lancar dikurang persediaan dibagi oleh kewajiban lancar. Jadi quick ratio GoTo ini sebesar bisa kita lihat 2,51.
Nah, mungkin bisa jadi eh, perusahaan Goto itu cepat dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa harus bergantung pada eh, persediaan gitu. Jadi walaupun persediaan mungkin kurang, tapi dia bisa cepat gitu. Eh, Tidak bergantung pada persediaan, dapat memenuhi kewajiban itu walaupun persediaan yang kurang. Lalu kita lanjut ke dividend. Nah, jadi dividend itu apa sih? Jadi dividend ini itu informasi terkait pembagian dividen perusahaan, berapa jumlah dividen per share yang dibagikan, berapa payout ratio, berapa besar dividen yield, dan kapan exit pembagian dividen terakhir. Untuk dividen ini kayak seperti kosong semua untuk Goto. Dividen saya akan jelasin walaupun di sini kosong, saya akan jelasin satu-satu di ini. Untuk dividen, eh dividen TTM itu merujuk pada total dividen yang dibayarkan oleh suatu perusahaan dalam selama dua kelas bulan terakhir. Nah, menunjukkan seberapa besar dividen yang telah dibayarkan perusahaan kepada pemegang sahamnya dalam periode waktu yang telah berlalu. Nah, untuk dividen TTM. Lalu payout ratio. Payout ratio itu adalah mengukur presentasi laba bersih suatu perusahaan yang dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. Nah, formula umumnya adalah dividen per saham dibagi oleh laba laba bersih per saham dikalikan 100 untuk mendapatkan persentase. Payout ratio membantu investor untuk memahami seberapa besar laba perusahaan yang digunakan untuk membayar dividen gitu. Lalu payout ratio yang tinggi itu bisa menunjukkan bahwa perusahaan mengalokasikan sebagian besar labanya untuk membayar dividen. Nah, dividen yield itu rasio yang mengukur seberapa besar dividen yang sebagai presentasi dari harga dividen ini, presentasi dari harga saham saat ini. Nah, formula umumnya itu adalah eh, dividen per saham dibagi oleh harga saham. Nah, yang terakhir itu adalah latest dividend ex date. Jadi latest dividend ex date ini adalah ex dividend date atau tanggal ex dividend adalah tanggal di mana seseorang yang membeli saham setelah tanggal ini tidak berhak atas dividen terakhir gitu. Jadi ini adalah tanggal yang digunakan oleh bursa saham untuk menentukan pemegang saham mana yang berhak menerima dividen terakhir gitu. Jadi penting untuk dipahami oleh investor karena jika kita membeli saham setelah tanggal X date dividen ini mungkin itu tidak berhak atas dividen tersebut. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Eh, Maaf bila saya salah. Terima kasih.